Wong udah balik kota aja belum rampung semuanya, proyek-proyeknya belum rampung kok. Udah mau ditinggal jadi wakil. Nasib proyek prioritas di Solo usai Gibran Cawapres terancam mangkrak, warga Solo tegas tolak pencapresan Gibran, takut programnya mangkrak. Wali kota yang meneruskan, yang penggantinya Pak Gibran yang bisa meneruskan kan. Diberi tanggung jawab bagaimana cara memajukan kota Solo. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Redaksi Jurnal. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah dipilih bakal calon Presiden Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai bakal calon Wakil Presiden. Kurang dari sebulan sebelumnya dalam akun Instagram resminya Mas Wali, sapaan akrab Gibran menyampaikan 17 titik prioritas pembangunan pemerintah Kota Solo. Bila Gibran resmi maju sebagai calon Wakil Presiden, maka ia meninggalkan sejumlah proyek dalam kondisi belum selesai dikerjakan. Diketahui, ada 17 titik prioritas pembangunan di Kota Solo yang meliputi pembangunan Elevated Rail, Masjid Syekh Zayed, Islamic Center, revitalisasi Taman Balai Kambang, revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto, Solo Safari, revitalisasi Lokananta, dan revitalisasi Teknopark. Juga ada revitalisasi Pasar Mebel, revitalisasi Shelter Manahan, revitalisasi Pasar Jongke, revitalisasi Puro Mangkunegaran, pembangunan Museum Culture of Technology, PLTSA Putri Cempol, penataan kawasan kumuh Semanggi Mojo, revitalisasi Gor Indoor Manahan, dan revitalisasi Keraton Solo. Dari 17 titik prioritas itu, 8 titik pembangunan diantaranya sudah selesai, sedangkan yang lainnya masih dikerjakan dan tinggal Islamic Center yang belum dibangun. Guru Besar Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta, Suni Umul Firdaus mengatakan, memang tidak ada aturan yang melarang kepala daerah meninggalkan separuh jabatannya untuk pindah ke posisi lain. Namun menurut Suni, Gibran mestinya juga harus memantau langsung bagaimana perjalanan dari program kerja yang sudah dicanangkan. Karena itu merupakan salah satu bentuk bertanggung jawab terhadap program kerjanya itu sendiri. Melihat manuver Gibran yang seperti ini, warga Solo menanggapinya dengan beragam komentar. Namun mayoritas warga menolak serta menganggap jika Gibran belum waktunya maju sebagai cawapres lantaran terbilang masih minim pengalaman. Bahkan warga mengakui dan kecewa bahwa banyak program yang belum selesai dibangun. Soalnya salah satu warga menyatakan tidak setuju Gibran jadi wakil presiden karena banyak proyek yang belum rampung tapi sudah mau ditinggal jadi wapres. Rio, 31 tahun, warga Banjarsari, mengaku tak mendukung pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, Gibran belum siap memimpin untuk Indonesia ke depannya. Hal yang sama dikatakan oleh Megawati, 25 tahun, warga Laweyan Solo. Ia mengaku tidak setuju jika Gibran maju sebagai cawapres, karena masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Bukannya bikin bangga anak muda, malah bikin malu. Bisanya cuma memanfaatkan privilege keluarga dan aji mumpung putusan MK. Inikah role model yang akan diteladani? Publik dan warga Solo sudah cerdas. Mereka tidak terima dengan realita Gibran maju sebagai cawapres di 2024. Alasannya karena Gibran masih menjabat sebagai wali kota dan masih memiliki tanggung jawab program yang belum selesai dan terancam mangkrak. Gibran dinilai terlalu cepat untuk jadi kandidat cawapres, apalagi melalui perubahan hukum yang sangat mendadak yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi Ketua MK yakni Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Lagi pula, sungguh tidak keren. Anak muda muncul karena pengaruh dari putusan MK. Ibarat debut dengan cara yang gak banget. Di masa depan, ketika anak-anak belajar sejarah, lucu dong kalau misalnya ada cawapres yang sangat muda 36 tahun, baru terjun ke politik menang jadi wali kota. 2 tahun kemudian jadi cawapres berkat paman, malu dong. Kecuali sudah kebelet berkuasa, pastinya menahan malu itu tidak sulit. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia. Skakmat Sri Mulyani saat dengar program Gibran jika lolos Cawapres ternyata sudah ada di APBN alias programnya Jokowi. Ya elah, nggak visioner lu. Ya, APBN 2024 kan sudah diketok ya, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk tadi lansia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut diantaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS Lansia. Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Jokowi, bahkan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN hingga 2024. Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenke Isar Rahmat Tarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi. Isar menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH alias Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, PBI, BPJS Kesehatan. Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan dilakukan, tetapi seharusnya sudah cukup dengan program yang ada sekarang ini. Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenke, Andin Hadianto, mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah 106,1 triliun rupiah. Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP ada 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar 250 miliar. Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih nanti sebagai Cawapres, yaitu dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup milenial, Kartu Indonesia Sehat KIS Lansia, dan Kartu Sehat Anak. Lucu aja ya, pengen jadi wakil presiden tapi programnya ngambil program dari bapaknya. Kan ngawur. Tapi untung ada Sri Mulyani yang buru-buru membungkam pernyataan Gibran tersebut. Kampanye tanpa isi ya gini, kampanye tanpa ide masa depan, hanya pengulangan penipuan publik. Dana abadi pesantren merupakan program Jokowi yang sudah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Perpres tersebut diteken 2 September 2021. Sebab itu, janji Prabowo Gibran terkait dana abadi pesantren hanya omong kosong belaka karena sudah ada dan diatur melalui Perpres 82 2021. Selain itu, janji tersebut tidak hanya berusaha menipu umat, tapi juga berusaha menihilkan kerja Presiden Jokowi. Hal ini tentu membuka topeng Prabowo bahwa selama ini hanya memanfaatkan Jokowi untuk mendulang suara di Pilpres nanti. Beginikah kualitas Capres dan Cawapres yang miskin wawasan? Kalau mereka menang, Indonesia mau dibawa kemana? Saya kira ini trik kampanye yang ditujukan bagi mereka-mereka yang tidak paham tentang alokasi dana. Targetnya terutama masyarakat kecil, karena seperti biasa mereka sangat paham kalau masyarakat kecil akan mudah diiming-imingi hal seperti ini. Kalau orang cerdas nggak akan ditelan bulat-bulat. Rakyat selalu menjadi korban dari musim politik. Mendadak muncul banyak calon-calon yang ngakunya berjuang untuk rakyat, sengsara bersama rakyat, jungkir balik demi rakyat, mengabdi kepada rakyat, pergi pagi pulang petang, pinggang pegal demi rakyat. Tapi niat asli hanyalah demi berkuasa. Rakyat adalah tangga menuju puncak kekuasaan. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan tulusnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ada makan siang gratis, Ferguson. Tulusnya mereka cuma untuk menutupi ambisi yang sebenarnya. Semua itu bisa terlihat dari cara bicara, perilaku, gerak-gerik, dan manuver politik. Orang awam pun bisa paham asalkan jangan terlalu fanatik. Bagaimana menurut Anda?